Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, pada pagi hari ini saya Bella Febriana Nur Pratiwi selaku pembicara pertama dari tim kontra yang ada pada mosi pada hari ini, yakni Dewan percaya bahwa pemerintah perlu membuka data pasien COVID-19 untuk umum, seperti itu. Nah, sebelum saya memaparkan penjelasan-penjelasan, saya ingin sedikit memaparkan bahwasanya COVID-19 ini bukan hanya wabah yang menyerang Indonesia saja, bukan hanya di daerah, namun juga di perkotaan dan juga di seluruh dunia, yang mana dampaknya secara langsung semua dari kalangan atas maupun bawah semua merasakan, seperti itu. Nah, pada hari ini yang dipersoalkan adalah mengenai data pasien yang akan dibuka untuk umum, seperti itu. Nah, data pasien ini sendiri merupakan data atau riwayat klinis yang mana berisi informasi lengkap mengenai pasien-pasien tersebut terkait dengan riwayat penyakitnya apa, pernah sakit apa, dirawat di mana, dan sebagainya. Dan tidak hanya itu, berisi juga tentang data informasi pribadi milik pasien yang mana hal tersebut sangat privasi dan tidak dapat diketahui oleh publik. Yang mana ketika kita dalam dunia medis, kita tidak dapat membuka data pasien secara sembarangan karena itu akan melanggar kode etik yang namanya di bidang kesehatan, seperti itu. Nah, terkait dengan data pasien itu sendiri, tentunya apabila dipublikasikan secara umum akan sangat tidak baik dan juga merugikan si pasien, yang mana di kondisi saat ini orang yang dengan sakit COVID atau terkena dampak COVID, dia terkena secara langsung penyakit COVID, dia cenderung dikucilkan oleh masyarakat. Masyarakat cenderung, oh iya, dia sakit COVID, saya tidak mau mendekat dengan saya takut tertular dengan COVID, sehingga masyarakat menjadi tidak mau untuk bergaul, enggan untuk bergaul, seperti itu. Sehingga ketika memang data ini harus dipublikasikan, tentunya akan merugikan untuk pasien pribadi dan juga keluarganya, seperti itu. Apalagi di era saat ini, di era serba digital, ketika data dipublikasikan di internet, data tersebut bisa menyebar dengan luas. Kita tidak dapat mengendalikan apakah data tersebut digunakan secara benar dan hanya untuk informasi sekedar, oh iya, dia sakit COVID nih. Namun informasi tersebut dapat disalahgunakan juga, yang tentunya hal tersebut merugikan pasien. Nah, sehingga ketika data ini akan dibuka, apakah tidak dipikirkan kembali bahwasanya data ini dapat disalahgunakan untuk penipuan maupun kriminalitas, bukan untuk sekedar membuka informasi terkait berapa jumlah COVID yang sebenarnya dan siapa saja yang kena, tapi apakah tidak dipikirkan dampak yang terjadi kepada pasien dan juga keluarganya apabila data tersebut disalahgunakan. Terima kasih. Saya selaku bicara pertama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra tidak setuju dengan adanya mosi bahwa pemerintah harus membuka data pasien COVID-19 untuk umum. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim kontra mengenai data diri pasien, kemudian siapa yang dimaksud dengan khalayak umum, serta dampak yang ditimbulkan apabila data pasien tersebut dipublikasikan. Sekali lagi saya pertegas bahwa kami tidak setuju dengan adanya mosi tersebut, sebab kenyataannya penyebarluasan data pasien COVID-19 malah akan memberikan keresahan dan juga stigma buruk di masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa saya berkata demikian. Alasan yang pertama, menyangkut masalah reputasi dan nama baik hingga diskriminasi. Saat ini kita sama-sama tahu, kita sama-sama melihat bahwa dalam keadaan yang darurat seperti ini, masyarakat awam sangat mudah terpengaruh dengan isu dan berbagai topik yang menyebar luas di sekitarnya. Pembukaan data pasien COVID-19 justru akan menimbulkan kepanikan berlebihan di masyarakat. Sebab nyatanya masih sedikit sekali masyarakat yang bisa terbuka dan berpikir kritis dengan situasi yang terjadi. Masih sedikit sekali yang beranggapan bahwa sebenarnya yang seharusnya dijauhi itu adalah penyakitnya, bukan malah memberikan stigma buruk terhadap pasien dan juga keluarganya. Akan tetapi fakta di lapangan menyatakan bahwa ketika data pasien COVID-19 dibuka, kemudian diketahui oleh lingkungannya, yang terjadi adalah kepanikan berlebihan, simpati dan empati antar manusia justru seakan-akan hilang. Kita sama-sama saling menjatuhkan, saling menghina, bahkan juga saling mencaci.
Mungkin akan ada beberapa masyarakat yang memang bijak dalam menyikapi publikasi data. Akan tetapi bagaimana dengan nasib masyarakat yang minim sekali pengetahuan dan juga akses informasi akurat yang terbatas? Bukankah apabila mereka saling salah paham, bukankah ketika mereka saling menyalahkan, itu semua bukan murni kesalahan mereka sebab ketidaktahuan yang mereka rasakan? Seharusnya di situasi yang seperti ini kita bisa saling menjaga dan melindungi, bukan malah menghina dan juga mencaci. Oleh karena itu, penyebar luasan data pasien COVID-19 untuk umum perlu dipertimbangkan ulang, sebab akan banyak menimbulkan keresahan dan juga kepanikan di masyarakat. Lembaga Riset, Studi, dan Advokasi Masyarakat menyebutkan bahwa 2 kasus positif COVID-19 yang pertama di Indonesia, ketika datanya disebarluaskan, maka yang terjadi adalah diskriminasi dan juga intimidasi. Kasus diskriminasi dan intimidasi yang telah masyarakat lakukan kepada mereka menyebabkan ketergangguan mental, hingga akibatnya pengucilan sosial akan bertambah parah. Belum lagi kita lihat atau mendengar informasi yang menyatakan bahwa petugas medis yang telah bekerja mati-matian di luar sana juga sama-sama didiskriminasi. Ketika kembali di rumah mereka dikucilkan, ketika kembali di rumah mereka ditolak oleh lingkungannya. Padahal mereka hanya menolong, belum tentu mereka positif, mereka masih berstatus sebagai PDP. Kalau yang PDP saja sudah diperlakukan demikian, bagaimana dengan perlakuan masyarakat terhadap pasien yang jelas-jelas positif? Jelas kita sama-sama seringkali mendengar bahwa banyak sekali korban jenazah COVID-19 ditolak pemakamannya. Bukan hanya itu, keluarganya pun yang tidak pernah berhubungan kontak langsung dengan si pasien juga sama-sama dikucilkan. Mereka sama-sama didiskriminasi, mereka seolah-olah menjadi manusia yang buruk. Stigma negatif selalu diluncurkan kepada pasien dan juga keluarganya. Itulah alasan mengapa data pasien COVID-19 tidak perlu dibuka untuk umum. Sebab kita tahu bahwa tidak semua masyarakat bisa bersikap bijak dan mendapatkan informasi yang akurat. Alasan yang kedua adalah alasan mengenai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang melarang pembukaan data pasien secara pribadi. Antara lain adalah Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, dan juga Undang-Undang Rumah Sakit. Salah satunya adalah Undang-Undang Praktik Kedokteran pasal 48 ayat 2 yang menyebutkan bahwa rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembukaan data pasien COVID-19 adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar aturan, sebab setelah sama-sama kita ketahui bahwa data pribadi mengenai pasien adalah hal yang dirahasiakan. Sekian argumen dari pembicara 2 tim kontra. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, serta kawan-kawan berpikir kritis yang saya banggakan, saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan menambahkan argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara 1 dan pembicara 2. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2, kami dari tim kontra sangat tidak setuju mengenai mosi yang sudah kita perdebatkan pada kali ini, yaitu Dewan percaya bahwa pemerintah perlu membuka data pasien COVID-19 untuk umum. Hal ini dikarenakan ada 2 hal yang menjadi garis besar kenapa hal ini tidak perlu dilakukan. Yang pertama adalah menyangkut masalah reputasi dan nama baik keluarga serta diskriminatif. Dan yang kedua adalah alasan mengenai aturan perundang-undangan. Untuk alasan yang pertama, kita mengambil contoh 2 kasus positif corona di Indonesia. Yang pertama, yang datanya disebarluaskan. Hal ini justru pasien tersebut mengalami diskriminatif dan intimidasi oleh pihak-pihak yang berada pada sekitar pasien. Hal ini pun juga berdampak pada lingkungan pasien, keluarga pasien, bahkan anak-anak di sekitar perumahan lingkungan pasien itu pun mendapat bullying akibat data yang bocor atau data yang dipublikasikan mengenai nama dan alamat pasien tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka penanganan COVID-19, setiap praktik pengumpulan data pasien harus berlandaskan hukum
dan perlindungan data pasien tersebut. Pasalnya, hal ini apabila bocor pasti terjadi diskriminasi dan pengucilan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk meningkatkan situasi ketakutan berlebihan pada publik. Nah, hal ini sangat memperkuat argumen kami kenapa data pasien tidak perlu dibukakan untuk umum. Karena sudah banyak yang kita lihat di lingkungan kita sendiri atau bahkan di Indonesia untuk keseluruhannya, banyak sekali pasien-pasien yang datanya tersebar mendapatkan pengucilan dari lingkungan sekitar. Hal ini akan berdampak pada mental pasien tersebut dan juga mental pada keluarga pasien tersebut. Untuk alasan yang kedua, dalam konteks prinsip dan regulasi perlindungan data pribadi termasuk dalam RUU Perlindungan Data Pribadi dan Data Kesehatan termasuk dalam kategori data sensitif yang pengelolaannya memerlukan mekanisme perlindungan yang lebih hati-hati dengan menjaminkan akuntabilitas. Berdasarkan yang sudah disampaikan oleh pembicara kedua, ada beberapa undang-undang yang mengatur kerahasiaan data pasien, yaitu Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Narkotika. Lebih jauhnya, kerahasiaan rekam medis pasien diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menkes per 3/2008 tentang rekam medis yang mewajibkan seluruh penyelenggara layanan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Nah, hal ini sudah menjadi kunci atau inti dari permasalahan atau perdebatan yang sedang kita perdebatkan, yaitu mengenai pembukaan data pasien. Hal ini sudah diatur bahwasanya pembukaan data pasien ini tidak perlu dilakukan. Dengan beberapa pertimbangan dan perkembangan situasi di Indonesia kali ini, izinkan saya, pembicara ketiga, memberikan solusi atas perdebatan yang sedang kita perdebatkan. Solusi yang pertama yaitu menggunakan share location. Share location ini dimaksudkan untuk memberitahukan kepada warga bahwasanya virus corona sudah menyebar dari daerah A ke daerah B. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya pemberitahuan zona merah, zona hijau, zona kuning ini berdampak pada kewaspadaan masyarakat bagaimana harus menyikapi virus corona ini apabila akan bepergian. Nah, penggunaan share location ini dapat memberi edukasi ke masyarakat bahwasanya pada daerah tersebut sudah terjangkit virus corona, dan dengan adanya share location ini kita dapat berhati-hati dan waspada. Solusi yang kedua yang kami tawarkan yaitu menggunakan sistem tracking. Sistem tracking ini dimaksudkan untuk apa? Dimaksudkan untuk memberitahukan ke khalayak umum bahwasanya pasien positif corona ini sudah berkunjung pada daerah ini ke daerah ini dalam waktu sekian. Nah, kita dapat membuat data mengenai kemana saja pasien tersebut sudah berkunjung tanpa melacak ataupun membeberkan bahwasanya data pribadi pasien seperti nama dan alamat itu disebarluaskan. Hal ini lebih bijak dilakukan daripada harus membuka data pasien pribadi positif corona. Belajar dari pengalaman beberapa negara, Singapura misalnya, pemberitahuan dan laporan status COVID-19 dari situs resmi yang dikelola pemerintah sama sekali tidak membuka identitas pribadi pasien. Hal ini dilakukan agar tidak adanya diskriminasi dan praktik dari negara yang memiliki hukum perlindungan data pribadi yang kuat. Meskipun situs COVID-19 menampilkan secara lengkap rekam jeda aktivitas dan daerah atau lokasi yang dikunjungi oleh pasien yang positif, ini hanya menampilkan informasi mengenai lokasi tanpa membuka identitas pribadi pasien tersebut. Hal ini dilakukan agar terjadinya diskriminasi ini dapat terhindarkan, karena sejatinya diskriminasi akan menambah beban pikiran dalam pasien dan juga mental terhadap kesembuhan pasien. Dengan dua solusi yang sudah kami tawarkan pada kesempatan kali ini, kami dari tim kontra berharap bahwasannya perlindungan data pasien ini berlandaskan dengan alasan kesehatan publik untuk mengatasi bagaimana sistem
transparansi COVID-19 ini dilakukan, kami menawarkan 2 solusi yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, hal ini dilakukan agar pemerintah juga menerapkan edukasi dan juga pembatasan data pasien yang terjangkit corona. Cukup sekian dari tim kontra, saya selaku pembicara ketiga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya selaku bicara pertama dari tim kontra akan memberikan kesimpulan dari beberapa pendapat dan juga solusi yang telah ditawarkan oleh tim kontra pada mosi yang diberikan Dewan pada hari ini. Yang pertama adalah dengan share lokasi zona merah atau kuning. Karena dengan adanya COVID-19 ini, ada yang namanya sistem zonasi antara merah, dan juga kuning dan hijau adalah zona aman. Ketika data tersebut diaplikasikan pada zona merah atau zona kuning, tentunya data tersebut dapat digunakan dengan baik atau diolah dengan baik sehingga meminimalisir adanya kriminalitas atau penyalahgunaan data. Kemudian yang kedua adalah dengan contact tracing, yaitu tujuannya untuk memberikan informasi kepada publik yang mana berpotensi penularan virus COVID-19, sehingga ketika si A misal dia terkena virus corona dan dia pernah ada riwayat perjalanan di tempat ini, di tempat A, B, C dan sebagainya, tempat tersebut dapat terdeteksi dan juga disemprot vaksin secara dini sehingga dapat mencegah penularan virus corona. Dengan ini, saya selaku pembicara pertama dan juga penutup dari tim kontra pada mosi hari ini tetap tidak setuju dengan mosi pada hari ini karena tidak sesuai dengan alasan-alasan yang telah kami sebutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.